Bapak Ibu, misal nih kita ngomongin tentang PAUD, pengenalan emosi nih gitu ya. Apa kemampuan yang mau ditingkatin di anak PAUD untuk membuat media gitu, untuk membuat media. Karena kita ketahui Bapak Ibu, PAUD itu bukan tentang calistung saja, tapi bagaimana menyiapkan emosi, mengenali emosi, bagaimana toilet training, itu penting banget Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomong PAUD hanya berbatas pada calistung gitu ya, enggak Bapak Ibu. Apakah calistung juga nggak boleh diajarkan di PAUD? Boleh Bapak Ibu, tapi dengan konkret gitu ya. Nah, apakah kematangan emosi anak-anak sudah cukup gitu ya, pengembangan keterampilan motoriknya, perawatan diri memadai untuk berpartisipasi di sekolah secara mandiri atau belum gitu ya. Kalau kita ngomong tentang mengelola emosi gitu ya, apakah pematangan kognitif yang cukup itu melakukan kegiatan untuk melakukan kegiatan pembelajaran itu udah cukup belum? Seperti literasinya, numerasinya, serta pemahaman dasar yang lainnya gitu. Jadi kita perlu ngecek lagi nih ke anak-anak, mengenali emosi yang dirasakan, situasi yang menyebabkannya, serta mulai belajar mengekspresikan emosi secara wajar. Yang masih tantrum-tantrum di rumah atau di sekolah, kalau nggak boleh minum es terus dia bergulung-gulung di tanah gitu. Berarti kan emosinya ini secara tidak wajar gitu ya. Oh, mungkin memang dinormalisasi karena anak kalau nangis tuh kayak gitu. Tidak, tapi dia harus bisa menyampaikan bahwa saya itu kecewa, atau saya itu sedih, atau saya itu merasa eh, pengen tapi tidak dibolehkan. Terus dia paham nggak sih kalau nggak boleh? Itu yang harus dia pahami untuk anak PAUD, gitu ya. Misal mengenalkan emosi itu tidak hanya dengan kasih kartu emoticon tadi gitu, tapi bisa jadi foto orang marah atau gurunya menunjukkan langsung ke depannya, ke depan kelas gitu, di depan kelas, atau melingkar, duduk melingkar. Itu ekspresi apa sih gitu? Sedih itu seperti apa sih gitu? Ada yang mau mencontohkan gitu. Jadi bisa dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau mau menyiapkan media yang kartu-kartu emoticon itu, Bapak Ibu harus ngecek dulu anaknya udah paham belum dengan emoticon. Nah, kalau belum, berarti mungkin foto yang relate dengan mereka gitu. Foto anak kecil yang nangis, foto anak kecil yang senang, foto anak kecil yang murung, duduk duduk murung terus nunduk gitu. Nah, itu untuk melihat bagaimana anak-anak. Nah, kalau kita ngomong emosi gitu ya, untuk tentang murid aja dulu. Kalau tadi untuk PAUD kan seperti itu ya. Untuk fase A, mengidentifikasi perbedaan emosi dirasakan di situasi yang menyebabkannya mengekspresikan secara wajar. Jadi masih di tahap ekspresi yang secara wajar, dan dia tahu perbedaannya. Gimana merasakan emosi sedih itu gimana sih? Apakah kita itu selamanya harus senang? Apakah kita harus menerima emosi sedih? Sedih nggak apa-apa kok, nangis nggak apa-apa kok. Itu yang harus dilakukan untuk anak fase A. Kalau fase B gitu ya, mengetahui adanya pengaruh orang lain, situasi, dan lain sebagainya yang saya yakin Bapak Ibu paham.